Nadia Pratama. Segala hal di rumah ini segera jadi milikku. Sepupuku mencuri barang bekasku, ingin hamil dari suamiku, menggantikanku, tapi tak kuhalangi. Kubiarkan saja. Karena laporan kehamilan sepupuku, kenapa ada padamu? Hubungan apa sebenarnya kalian? Kau berani memukulku? Sudah 5 tahun menikah, kau tak punya anak. Beres apa kau menuduhku? Kalau sudah tahu, akan kuberitahu. Sebenarnya kandungan Maya adalah anakku. Tidak mungkin. Dokter bilang kau... Maya mencintaiku. Dia rela mencuri barang kita untuk bayi tabung. Dan kau, apa yang kau beri untuk kita? Kau kira aku tak pernah coba bayi tabung? Setiap kali, belum 3 bulan, janinnya keguguran. Dokter bilang, kau yang... Kak Adrian, jangan dengar omongannya. Dulu waktu sekolah, badannya rusak karena main-main, tapi malah menyalahkanmu. Maya, kau ngomong apa? Dulu kita sekolah bersama. Orang tuamu mau nikahkanmu dengan bujangan tua untuk mahar. Kubantu kumpulkan uang sekolahmu, kubantu kau lari dari kampung. Dan kamu kelaparan. Akulah yang bantu kamu mulai dari nol. Kalian malah bersekongkol mengkhianatiku. Tak ada yang memaksa bayarin anakku, kamu yang ngasih-ngasih ke anakku. Itu karena anakku hebat. Keluarga Wijaya 3 generasi anak tunggal. Tak bisa gara-gara kamu perempuan mandul, lalu putuskan garis keturunan keluarga kami. Meski sepupumu hamil anakku, tapi kasih sayang suami istri tak terlupakan. Asal kamu serahkan perusahaan padaku, di keluarga ini masih ada tempat untukmu. Pratama adalah warisan orang tuaku untukku. Sekalipun mati, tak akan kuserahkan padamu. Kalau begitu, mending kamu saja yang mati. Lepaskan aku. Sudah lama menghambat anakku, harusnya ganti rugi. Semua uang pada kami. Nadia, asal kamu mati Pratama jadi milik kami. Adrian. Kita pernah suami istri, benar mau perlakukan aku begini? Suami istri, sebenarnya dari awal mendekatimu hanya demi uang. Jika ada kehidupan lain, pasti akan kubuat. Mereka bayar hutang darah dengan darah. Karena aku hidup kembali. Orang yang sakiti aku di kehidupan lalu, satu pun tak akan kulepaskan. Sudah bangun. Kamu kenapa? Istriku. Ada apa? Mimpi buruk? Ya, aku mimpi kamu selingkuh? Istriku mimpi itu kebalikan. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku selingkuh? Berani mengkhianatiku? Harga yang harus dibayar? Tidak akan sanggup kau tanggung. Kak Nadia, Kak Adrian, kalian sudah bangun? Masuklah. Kak Nadia, aku agak kurang enak badan. Minta izin cuti sehari. Cuti? Sepertinya mau buat bayi tabung, ya? Kak Nadia, Sayang karena Maya tidak enak badan,
Tolong antarkan dia ke rumah sakit. Baik. Rupanya saat ini, mereka berdua sudah berhubungan. Kehamilan Maya hanya mempercepat perpecahanku dengan Adrian. Tapi sayang, sepupu, akibat mengkhianatiku seumur hidup, apakah kalian sanggup menanggungnya? Adrian. Ke sini. Adrian. Kapan kau akan cerai dengan sepupuku dan menikahiku? Nadia, meski tak bisa punya anak, dia tetap direktur Pratama. Sedangkan kau hanya pengasuh yang dibiayainya. Maya, kenali posisimu. Adrian. Setelah aku hamil, aku tak percaya engkau dan Nadia tak bertengkar. Tolong ganti kondom Maya. Ini pasti mereka yang buat tiruan. Aku kabulkan. Tapi siapa ayahnya? Aku yang tentukan. Sepupu, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku hamil. Kamu hamil? Sepupu, bukankah kamu lajang? Lalu, anak di perutmu, siapa bapaknya? Pacarku kabur. Mungkin lagi temani perempuan lain. Kak Nadia, boleh aku rawat kandungan di sini? Kamu sudah nikah 5 tahun, tapi belum hamil juga. Tapi, percayalah, dengan hoki hamilku, kamu pasti cepat hamil. Istriku? Aku rasa Maya Santoso benar, kita biarkan dia tinggal. Dengan hoki hamilnya, aku yakin kita juga akan segera punya bayi. Baiklah. Maya Santoso adalah sepupuku. Sebagai kakaknya, wajar aku merawatnya. Di kehidupan sebelumnya, aku buta. Menganggap Maya Santoso seperti adik kandung, kucurahkan semua perhatian, tapi dia malah bersekongkol dengan suamiku untuk membunuhku. Di kehidupan ini, akan kubuat kalian membayar harga yang harus dibayar. Istriku, kamu begitu baik hati. Terima kasih, Kak Nadia. Bodoh! Tunggu sampai aku melahirkan, posisi Nyonya Wijaya akan jadi milikku. Tadi kamu bilang, pacarmu kabur kan? Kalau begitu, siapa yang buat ini? Kamu salah lihat. Kamu salah lihat. Di rumah ini, hanya ada suamiku seorang pria. Pacarmu, apakah benar-benar suamiku? Istriku, kamu bercanda apa? Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku selingkuh? Dia itu sepupumu juga. Kak Nadia, kamu yang biayai sekolahku beri aku kerja di sini. Mana mungkin aku selingkuh dengan kakak ipar? Kalau kamu tak setuju, aku istirahat kandungan di sini. Aku pergi saja. Berdiri. Suamiku anak dalam kandungan sepupuku ini, punyamu kan? Anak dalam kandungan sepupuku ini, punyamu kan? Sayang. Kamu salah paham. Aku selalu anggap Maya Santoso seperti adik sendiri. Tak usah sembunyikan suamiku. Yang dikandung sepupuku ini adalah anakmu. Aku senang sekali. Kak Nadia, aku hamil anak suamimu. Kamu malah senang? Maya Santoso, kenapa kamu? Tentu saja aku senang. Keluarga Wijaya 3 generasi anak tunggal, tak boleh gara-gara aku mandul. Garis keturunan terputus. Sayang. Kamu benar-benar tak keberatan? Tentu tak keberatan. Tenang, sepupu. Anakmu juga anakku. Akan kusayangi seperti darah dagingku sendiri. Akan kuperlakukan sama... Aku tak akan usir kamu. Aku akan cari pengasuh terbaik sekota untuk jaga kamu. Agar kamu bisa lahirkan bayi dengan selamat. Kamu mau cari pengasuh untuknya. Aku mau ambil suamimu. Kamu malah mau bayar pengasuh jaga aku.
Bodoh sekali. Cari pengasuh apa? Sia-sia uang. Ibu, kenapa ibu datang? Tentu untuk lihat cucu laki-lakiku. Kemarin Maya Santoso periksa kehamilan. Aku yang temani. Nadia Pratama sudah menikah 5 tahun tapi tak bisa punya anak. Sebagai perempuan, sebanyak apapun uang yang dihasilkan, kalau tak bisa punya anak buat apa? Menurutku tak perlu cari pengasuh lagi. Suruh saja Nadia Pratama yang kerja. Bu, apa yang ibu bicarakan? Walaupun Maya Santoso yang mengandung anakku, tapi Nadia Pratama tetap istri sahku. Betul juga, Tante. Sepertinya kurang baik. Lagi pula, saya kan pengasuh di rumah ini. Mana ada majikan yang malah merawat pengasuh? Panggil apa, Tante? Panggil ibu saja. Mulai sekarang, pekerjaan rumah apapun, suruh Nadia Pratama yang kerjakan. Nadia Pratama, kamu tidak keberatan kan? Ibu benar. Maya Santoso mengandung anak suamiku. Sebagai istri sah, wajarlah aku merawatnya. Perutku agak lapar. Bisa tolong Kak Nadia mengambilkan semangkuk sup? Direktur utama grup Pratama kini jadi pengasuh si manis. Memang nasib berputar? Baiklah, Wah, duduklah. Bu, ibu juga duduk. Baik, baik, baik. Tidak, pasti tidak. Dia agak terlalu penurut. Menurutmu mungkin tidak. Dia sedang mencari kesempatan untuk menggugurkan kandunganmu? Si cantik sok lembut ini. Kalau dia berani lukai cucuku, aku habisi dia. Ibu, jangan buru-buru. Tunggu dulu. Biar aku uji dia dulu. aduh, Sepatuku. Kak Nadia, aku hamil tidak bisa membungkuk. Kamu bilang mau rawat aku. Bagaimana kalau kamu berlutut ganti sepatuku? Maya, kamu berani minta aku berlutut untukmu? Lihat dulu pantas tidak? Kenapa Kak Nadia? Tidak mau? Tadi bicara manis sekali. Ternyata cuma pura-pura. Sudah, Nadia kan istriku. Minta dia berlutut. Terlalu berlebihan. Nadia pegang saham. Kalau dia marah dan putus hubungan, kerugianku besar. Adrian Wijaya hati-hati paling pandai berpura-pura sebelum dapat Pratama. Dia tak mau konfrontasi. Memang anak orang kaya. Melayani orang pun tidak bisa. Ibu, Nadia sepupu Maya. Memang tidak bisa melayani, tapi secara finansial pasti tidak akan merugikan Maya. Benar kan istriku? Adrian selalu begitu saat bertengkar, seolah membelaku tapi sebenarnya memaksaku bayar. Lalu berlagak seperti terpaksa, agar aku yang memohon padanya. Maya hamil anakmu, tentu aku tak boleh menyusahkannya secara materi. Lalu mau kau beri aku apa? Kamu hamil? Pasti sering periksa kehamilan. Aku beri kamu mobil. Jadi lebih mudah periksa? Apa? Kau mau beri aku mobil? Bodoh! Aku rebut suamimu, kau malah mau beri mobil? Istriku, kau pasti bercanda? Maya hamil anak keluarga kita. Ini proyek besar. Beri mobil apa lagi? Istriku, kau sungguh perhatian. Tapi kalau beli mobil, Ferrari, bagaimana? Tidak boleh. Nadia, rupanya kau hanya pura-pura dermawan. Sebenarnya cari kesempatan buat Maya keguguran. Kak Nadia, kalau kau tak suka aku pergi saja. Kalian salah paham. Ibu hamil tak cocok naik Ferrari. Aku sudah beli Maybach lebih dulu. Kak Nadia, kau terlalu baik padaku. Dasar orang mudah ditipu, pantas dihabisi hartanya. Mobil ini belum balik nama. Untuk memilikinya, perlu data kalian dan tanda tangan. Kenapa masih perlu kartu identitas? Bagaimana kalau aku yang urus saja? Ini tanda sayangku. Masa harus merepotkanmu? Suamiku, apa kau tidak percaya padaku? Aku, Kalian berdua,
Belum cerai. Kalau ada masalah, risiko ditanggung bersama. Menurutku, Nadia Pratama sudah tak bisa apa-apa lagi. Benar, Adrian. Selagi pikirannya masih kacau, cepat tanda tangani. Tanda tangan. Baiklah. Setelah kontrak ini ditandatangani, Maybach ini jadi milik kalian. Ini mobil bekas kecelakaan yang susah-susah ku cari, yang menewaskan 4 nyawa. Kuharap kalian suka dengan kado dariku ini. Nadia Pratama, mobil yang kau janji mau kasih, mana? Sudah 10 bulan, mau dibuat dari nol pun, seharusnya sudah selesai. Tapi sampai sekarang, ban mobil pun tak kelihatan. Istriku. Apa proses balik nama ada masalah? Perempuan ini. Jangan-jangan dia menyesal? Maybach 800 juta. Lunas sudah dibayar, proses balik nama juga selesai. Cuma 800 juta ini, dengan data kartu identitas kalian, dilunasi lewat pinjaman. Apa? Asyik, aku punya mobil. Istriku. Maya Santoso sekarang nyetir, juga tak nyaman. Kenapa dokumennya tidak serahkan padaku untuk disimpan? Mobil 18 miliar rupiah. Bagaimana kalau Maya Santoso diam-diam jual mobilnya? Ini hadiah untuk Maya Santoso yang hamil, tentu harus diserahkan padanya untuk dijaga. Maya Santoso sekarang sedang hamil menyetir terlalu berbahaya. Biar aku saja yang menjaganya. Aku belanja ke pasar juga lebih mudah kalau ada mobil. Tidak usah. Serahkan saja padaku untuk dijaga. Maya, kamu sudah mau melahirkan. Tenang saja istirahat kandunganmu. Baiklah, Kak Adrian. Dasar pelit. Aku rela jalani bayi tabung untukmu, masih saja kau curiga padaku. Hati-hati, Nadia Pratama masih ada di sini. Yang paling penting adalah saham Pratama di tangannya. Jangan buru-buru. Ini cuma hadiah untuk kehamilanmu. Setelah kamu melahirkan anak suamiku, aku akan memberikan posisi pewaris Pratama sebagai hadiah untuknya. Apa? 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 Istriku, kamu serius? Tentu saja, seumur hidupku. Mungkin tak bisa punya anak. Suamiku, anakmu adalah anakku juga. Tentu berhak menjadi pewaris Pratama. Syaratnya, anak ini harus benar-benar anakmu. Istriku, terima kasih. Kamu istri terbaik. Nanti setelah aku dapatkan Pratama, kau akan kuusir. Akulah yang harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu membuat sepupuku hamil, seumur hidupku, tak akan pernah merasakan pengalaman menjadi ibu. Mobil itu kubeli pakai KTP kalian buat pinjaman berbunga tinggi. Bunganya lebih tinggi dari pokoknya. Saat bayi lahir, kalian tidak mewarisi Pratama, tapi terjerat utang. Kak Nadia, kamu sungguh baik padaku. Aku pasti akan melahirkan bayi ini. Nadia Pratama, aku hamil anak suamimu. Kau malah mewariskan Pratama ke anak ini? Perempuan bodoh sepertimu memang pantas ditipu habis-habisan. Air ketubanku pecah! Adrian, sepertinya aku mau melahirkan. Cepat ke rumah sakit. Direktur Pratama, laporan tes DNA yang Anda minta sudah keluar hasilnya. Bagus. Nanti antar ke sini. Oh ya, beritahu Tuan Smith, anak dari donor spermanya sebentar lagi lahir. Ajak juga dia ke rumah sakit untuk lihat. Pertunjukan bagus. Akhirnya dimulai. Keluarga Wijaya kini akhirnya punya keturunan. Menurutmu, pasti anak laki-laki kan? Tentu saja, pasti cucu laki-laki. Kok belum keluar juga? Direktur Pratama, katanya Anda mau umumkan pewaris Pratama. Benarkah? Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Istriku, para wartawan ini, semua kusuruh datang. Bukankah kau bilang, begitu anak lahir bisa mewarisi Pratama? Kusuruh wartawan datang, untuk menyaksikan. Kamu tak keberatan kan? Nadia Pratama, dengan wartawan di sini, mana mungkin kamu mengelak?
Suamiku, aku senang sekali. Kau punya niat baik ini. Masa aku keberatan? Tentu tak keberatan. Kau angkat batu untuk jatuhin kaki sendiri. Biar semua tahu. Kau jadi ayah dadakan. Halo semua. Saya Nadia Pratama. Hari ini saya umumkan soal pewaris Pratama. Direktur Pratama, Anda menikah bertahun-tahun tak punya anak. Hari ini umumkan pewaris. Apa Anda hamil? Saya tidak hamil. Yang hamil adalah pengasuh saya. Wanita yang tadi masuk ruang bersalin. Apa? Direktur Wijaya selingkuh sama pengasuh? Pengasuhnya malah hamil? Selingkuh apa? Itu Maya Santoso suka sama anakku. Dia bisa hamil, itu karena anakku jagoan. Asal bisa dipastikan anak si pengasuh itu anak kandung suamiku, maka saya akan tanda tangan perjanjian waris. Konfirmasi dia sebagai pewaris Pratama. Apa maksud Anda, Direktur Pratama? Jangan-jangan anak ini bukan anak Direktur Wijaya? Si pengasuh ini moralnya bobrok, berani main serong dengan pria beristri. Siapa tahu di luar ada si manis lain? Nadia Pratama, jangan asal ngomong. Anak ini cucuku? Jangan salah paham. Pratama, warisan orang tuaku untukku. Aku harus serius. Istriku, kamu kok nggak percaya aku? Kalau terbukti anak kandung, maka aku akan menyerahkan 20% saham Pratama untukmu sebagai kompensasi untukmu. Suamiku bagaimana menurutmu? Maksudmu kompensasi apa? Kita kan keluarga, jangan kaku gitu. Lahir. Akhirnya lahir. Siapa keluarga bayi? Cucuku sayang. Cepat, biar nenek lihat wajahmu seperti apa. Kenapa begini? Nenek lihat cucu. Ngapain sembunyi? Kalian keluarga bayi? Ya, aku ayahnya. Bayi baru lahir tak boleh kena angin. Nanti lihat di ruang rawat saja. Baik. Kalau gitu, bawa bayi kembali dulu. Yang penting sekarang Nadia harus segera tanda tangan perjanjian waris. Tunggu. Istriku. Sekarang anak sudah lahir, perjanjian waris haruskah ditandatangani? Nadia, di depan banyak wartawan ini. Jangan ingkar janji. Katanya cinta anak. Nyatanya cuma cinta uang. Semoga setelah lihat anak, kalian bisa terima kenyataan. Tak akan ingkar. Apa karena tak boleh kena angin? Atau tak boleh dilihat orang? Aku, suamiku, perawat ini, sampai wajah anaknya saja enggan memperlihatkannya padaku. Kamu tidak takut? Ada masalah? Ini, Wajah anak ini aku belum lihat sama sekali. Bagaimana aku bisa tenang bilang dia pewaris Pratama? Lagi pula, pewaris Pratama hal begitu penting. Pasti harus di depan wartawan. Baru terlihat punya makna penting. Benar. Harusnya dia umumkan di depan wartawan. Kalau tidak, kalau Nadia Pratama ingkar janji gimana? Asalkan bisa dibuktikan anak ini anak kandung, aku bisa tanda tangan di sini. Tapi kalau bukan anak kandung, pengaruhnya bagi Pratama akan sangat besar. Suamiku kuharap saat itu. Kamu bisa bertanggung jawab. baik. Asalkan anaknya bukan anakku, aku tanggung semua tanggung jawab. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Cucuku, kenapa jadi bayi bule? Berita besar, si manis Direktur Wijaya. Ternyata melahirkan bayi bule. Ini pasti masuk berita utama. Jangan kalian rekam, jangan rekam. Adrian Wijaya suka hadiah yang kukirimkan ini. Kamu lihat, ini benar. Jangan-jangan kamu salah ambil bayi? Aku tidak. Kamu tidak pernah curiga? Mungkin saat sepupu hamil terlalu banyak makan kecap. Bayinya lahir sudah begini. Aku tak tahu kenapa kulitnya segelap ini. Maksudmu apa? Maksudmu, Maya Santoso sudah menanduki anakku? Itu mustahil. Kamu yang salah ambil bayi, masih lepas tanggung jawab, dan memfitnahku. Ditanduki? Kamu yakin aku tak laporkan rumah sakit ini? Betul. Kalian bawa cucuku kemana? Keluarkan anak yang asli. Aku sungguh tidak. Direktur Wijaya, boleh tanya, setelah selingkuh dengan si manis, lalu ditanduki balik, bagaimana perasaan Anda? Direktur Wijaya, tolong jelaskan, kenapa si manis Anda bisa lahirkan bayi bule? Semuanya tenang dulu. Pasti ada masalah di balik ini.
Nadia, kamu ketawa apa? Kalau anak ini bukan anak kandung, maka aku tak bisa menandatanganinya. Pasti kamu yang tukar bayinya kan? Ya, kamu. Aku heran kenapa kamu baik sekali. Bukan cuma rawat sendiri si manis suamimu, tapi juga kasih mobil mewah. Rupanya kamu yang mau tukar bayi. Ibu, kamu ngomong apa? Aku kan yang paling menantikan kelahiran bayi ini. Omong kosong, mana mungkin kamu nantikan anak si manis? Jelas-jelas kamu yang mengacau dan tukar bayi. Rumah sakit ini ramai sekali. Masa aku sebodoh itu, di depan semua orang, menukar bayi dengan anak bule? Semua orang tahu ini rumah sakit milik Pratama. Jelas-jelas kamu yang menukarnya. Katakan di mana cucuku yang sebenarnya, kembalikan anakku. Nadia Pratama, jangan kira dengan menukar bayi, kamu bisa mengelak. Setelah kami temukan anak itu, dia harus mewarisi Pratama. Dan kamu harus mengundurkan diri dari posisi direktur utama Pratama. Baiklah. Kalau begitu, buktikan sekarang bahwa bayi ini baru saja kutukar. Nah, sekarang bagaimana? Aku mau cek rekaman CCTV. Rekaman CCTV-nya sebentar lagi akan keluar. Nadia Pratama, kalau kamu serahkan semua saham Pratama padaku sekarang, lalu kembali jadi pengasuh yang baik, aku bisa tidak melapor ke polisi. Nanti pulang, masak untuk kami 4 lauk 1 sayur. Lalu cuci kakiku dan pijat punggungku. Ucapan-ucapan itu tunggu saja setelah lihat rekaman CCTV, baru kita bicara. Nadia Pratama, kamu mencuri dan menukar anak, sekarang malah berkilah di sini. Saudara-saudara wartawan, eksposlah dengan baik wanita jahat ini, belalah kami. Menukar anak itu melanggar hukum. Tenang saja, kalau Direktur Pratama benar-benar melakukan hal seperti ini, kami pasti akan meliputnya dengan baik. Betul, Anda tenang saja. Kami siaran langsung sepanjang acara. Kami pasti tidak akan melewatkan satupun orang jahat. Rekaman CCTV sudah keluar. Nadia Pratama, rekaman CCTV sudah keluar. Mau cari alasan lagi? Nadia Pratama, kita kan pernah jadi suami istri. Setelah aku ambil alih perusahaan, kembalilah jadi ibu rumah tangga, dan layani aku dengan baik. Bayi itu memang diambil dari ruang bersalin Nona Maya Santoso. Direktur Pratama tidak menukar bayi. Tidak mungkin, periksa lagi. Direktur Wijaya, sebanyak apapun Anda putar ulang rekaman, hasilnya akan sama. Bayi ini benar-benar lahir dari Nona Maya Santoso. Direktur Wijaya, bisakah Anda ceritakan rasanya ditanduki? Yang menanduk orang akan ditanduk balik. Direktur Wijaya, sebagai pihak yang selingkuh saat masih menikah, apa pendapat Anda tentang jadi ayah dadakan? Wanita Maya Santoso ini berani menipu kami. Nanti kalau dia keluar, ku buat mulutnya sobek. Ibu, diam! Adrian Wijaya, akhirnya kau dapat giliran juga. Adrian, kenapa kau? Saudara wartawan, jangan salah paham. Maya Santoso tidak mungkin selingkuh. Anak ini memang anakku. Adrian, kau gila. Anak ini jelas-jelas bukan milikmu. Sudah kacau begini. Sekarang kita harus rebut keluarga Pratama. Siapapun ayah anak ini. Sekarang harus jadi anakku. Wanita itu sudah menandukiku. Nanti setelah aku rebut keluarga Pratama, baru ku habisi dia. Maya Santoso sedang hamil. Dia terlalu lama kena matahari, jadinya bayinya jadi hitam. Kebetulan banget ya, maaf ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau dilihat baik-baik, alih-alih si bayi ini mirip banget sama Adrian waktu kecil. Mirip banget. Adrian Wijaya, demi keuntungan, sampai-sampai mau aja ditanduki. Mau aja ditanduki. Orang kayak kamu, demi uang, apalagi yang enggak bakal kamu lakuin. Maksud Anda dan si manis yang kulitnya kuning, bisa punya anak berkulit hitam bayi bule? Direktur Wijaya, demi merebut perusahaan istrimu, sampai-sampai ngakuin anak ini. Apaan sih? Awas gue laporin kalian pencemaran nama baik. Saudara wartawan, kalau enggak ada bukti, jangan asal ngomong. Selama aku enggak tes DNA, anak ini ya anak kandungku. Hari ini aku harus dapatkan Pratama. Saudara wartawan, kalau enggak ada bukti, jangan asal ngomong. Adrian Wijaya, apa kamu yakin anak bule ini benar anak kandungmu? Anak bule apa? Dia? Ini anakku. Kalau begitu, Nadia sesuai janji. Harusnya kamu menyerahkan keluarga Pratama ke anak ini, kan? Kamu bilang, anak ini adalah anak kandungmu, ada buktinya? Bukti apa lagi? Lihat saja wajah dan matanya mirip banget sama Adrian waktu kecil persis. Sayang, aku sangat mencintaimu, sudah 5 tahun kita menikah. Mana mungkin aku menipumu? Mencintaiku? Adrian Wijaya,
Kita, sebagai suami istri kau tega memperlakukanku begini? Suami istri? Bagaimana kalau dari awal aku mendekatimu hanya demi uang? Dulu karena percaya cinta yang kau janjikan, akhirnya kubunuh oleh kalian berdua yang bekerja sama. Pratama adalah warisan orang tuaku. Soal pewaris, aku pasti harus hati-hati. Karena kau bilang anak ini darah dagingmu, berani tidak kau di depan wartawan mengulang tes DNA? Tes DNA ulang butuh 3 hari. Bagaimana kalau warisan keluarga Pratama diberikan dulu? Laporannya nanti saja. Tidak, tes DNA harus sekarang. Nadia, kau cuma cari alasan. Istriku, Maya Santoso, melahirkan anak untukku. Aku tahu kau kesal, tapi sekarang bukan saatnya kau berbuat seenaknya. Aku yang seenaknya? Kalianlah yang berbuat seenaknya. Kau pikir, dengan bersikeras anak ini darah dagingmu, aku tak bisa apa-apa? Apa ini? Ini tes DNA Maya Santoso. Saat hamil. Ini anakmu? Kau lihat sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti bermasalah. Dia memang anakku. Laporan ini pasti bermasalah. Nadia, berikan laporannya. Kalian semua berhenti rekam, berhenti rekam. Ibu, ini cucu yang ibu idam-idamkan, cucu kandung yang dinanti-nanti. Walaupun bukan darah Adrian Wijaya, tapi dia kan tidak bersalah. Jangan sakiti bayi ini, jangan. Aku tahu, kalian sulit terima kenyataan, tapi faktanya adalah bayi ini memang bukan anak kandungmu. Oleh karena itu, aku nyatakan kontrak waris ini dibatalkan. Kamu, siapa bilang aku menanduki Adrian? Menanduki? Bayi yang sebenarnya ada di sini. Siapa bilang aku menanduki Adrian? Menanduki? Bayi yang sebenarnya ada di sini. Bagaimana ini? Kok ada bayi lagi? Apa yang terjadi? Laporan pemeriksaan kehamilan Maya Santoso pernah kubaca. Dia jelas-jelas cuma mengandung satu bayi. Lalu bayi yang ini datang dari mana? Kalau bayi bule itu bukan anak kandung Adrian. Yang ada di pelukanku ini baru bayi kandung Adrian yang sebenarnya. Sudah kuduga, tidak mungkin anakku jadi ayah dadakan. Maya Santoso, kalau begitu bayi bule itu, bagaimana ceritanya? Di ruang bersalin ada 2 ibu hamil. Bayi bule itu lahir dari ibu hamil yang satunya. Kalian langsung datang, klaim sebagai keluarga bayi. Tidak ada yang tanya padaku, bayi ini dari ibu hamil yang mana? Kalau yang di pelukanmu itu adalah anak kandungku, laporan tes DNA ini bagaimana bisa? Laporan ini palsu. Palsu. Pasti Kak Nadia iri aku hamil anakmu. Dari awal dia sudah menyusun rencana ini. Tujuannya memalsukan laporan, membohongi kalian anak ini bukan darah dagingmu. Aku yang palsukan laporan? Siapa sebenarnya penipunya? Maya Santoso? Kau tahu sendiri. Nadia Pratama, hatimu sungguh kejam. Istriku, meski kau tak bisa punya anak, kau tak boleh iri hati pada Maya Santoso dan memalsukan laporan, benar kan? Direktur Pratama, sebagai Direktur Utama Grup Pratama, kau tega menggunakan cara yang begitu hina. Ada penjelasan? Tidak ada. Di sini, pasti ada masalah. Sudah begini, masih mau membela diri? Nadia Pratama, kau berbuat hal menjijikkan seperti ini, harus beri kami kompensasi. Nadia Pratama, bagaimanapun juga, kita pernah suami istri. Kalau tidak bisa, biarkan anak ini mewarisi keluarga Pratama. Lalu serahkan semua saham sebagai kompensasi untuk kami. Kami tak akan ungkit masa lalu. Bagaimana? Nadia Pratama, kita kan pernah suami istri. Kalau tak bisa, biar anak ini mewarisi Pratama. Lalu kasih semua saham ke kami. Kami maafkan, setuju? Aku tak palsukan laporan. Anak ini pasti bukan anakmu. Aku minta tes DNA ulang. Kak Nadia, sampai kapan lagi kau mau ngotot? Bayi di pelukanku ini, anak kandung Adrian. Sayang, jangan buang waktu, cepat serahkan Pratama. Dan semua sahamnya ke kami. Kalau tak tes DNA, aku takkan tanda tangan. Laporan tes DNA butuh 3 hari. Adrian, kurasa dia sengaja mengulur waktu. Rumah sakit ini milik grup Pratama. Kalau mau, setengah jam hasilnya keluar. Maya Santoso, bagaimana kalau kau lakukan saja tes DNA? Dia bilang rumah sakit ini milik Pratama. Kak Nadia direktur utamanya. Kalau dia curang lagi dan menjebakku, Adrian, aku sudah susah mengandung bayi ini.
Awalnya kukira setelah lahir, hidup akan membaik. Tak disangka, malah dihina Kak Nadia. Jangan takut. Banyak wartawan lihat, dia tak berani curang. Tenang saja. Asal anak ini punyaku, aku bisa dapatkan Pratama dan sahamnya. Nanti ku belamu. Tapi ini, Kau ragu-ragu begini? Jangan-jangan anaknya memang bermasalah? Kalau anak ini anak kandung Adrian Wijaya, maka aku akan berikan Pratama semua sahamnya sebagai kompensasi untuk kalian. Istriku, kau serius? Tentu. Tapi kalau anak ini bukan anak kandung, kau tidak hanya tak dapat Pratama dan saham, tapi juga harus keluar tanpa harta. Aku tidak palsukan laporannya, anak ini pasti bukan anak kandung. Ternyata dia suami Direktur Pratama. Pantasan berani pinjam 18 miliar dari rentenir? Saudara-saudara, ayo, kita tagih hutangnya. Kak Adrian, aku takut. Aku takut dia diam-diam berbuat curang lagi. Jangan takut. Aku bukan cuma ayah si bayi, tapi juga pria pertamamu. Aku akan lindungi kamu. Maya. Kau kenapa di sini? Aku, kakak ipar. Tadi malam kau mabuk berat. Kita, Tadi malam, itu pertama kalimu. iya. Tapi Kak Adrian tenang. Kejadian tadi malam aku pasti tidak akan bocorkan. Kumohon jangan pecat aku. Nadia Pratama terlalu kuat buat disebut perempuan. Bisa disebut perempuan apa? Maya Santoso masih muda dan manja. Dan bahkan keperawanannya dia berikan padaku. Itulah tipe perempuan yang kuinginkan. Aku adalah pria pertamamu. Tenanglah. Aku akan melindungimu. Tenang. Begitu aku dapatkan Pratama dan semua sahamnya, pasti ku buat kalian berdua hidup bahagia. Tes DNA ini harus kulakukan. Direktur Pratama, tenang saja. Aku yakin waktu itu kondomnya sudah kutukar. Mengerti? Oh ya, Tuan Smith bilang dia hampir sampai di rumah sakit. Baik. Nadia, jangan buang-buang tenaga. Banyak kamera pengawas yang mengawasi. Hari ini kulihat bagaimana kau mau memasukkannya. Nadia, serahkan perusahaan itu padaku. Kau kan perempuan. Seharusnya kembali ke rumah. Jangan buru-buru. Hasil tesnya belum keluar. Tes DNA hanya punya satu hasil anak ini. Pasti cucu kandungku. Direktur Pratama laporan tes DNA sudah keluar. Direktur Pratama laporan tes DNA sudah keluar. Kenapa? Kalian masih belum menyerah? Kurasa yang belum menyerah itu kau. Nadia, asal kau minta padaku, di rumah bisa kuberi kau posisi sebagai pengasuh. Nanti biar dia yang cuci kakimu untuk kita. Mimpi di siang bolong. Nadia, kau tetap angkuh seperti dulu? Kau tahu bagi seorang pria, apa yang paling penting? Wibawa. Sejak aku menikah masuk keluarga kalian, kemanapun aku pergi, kesan semua orang padaku selalu, suami Direktur Pratama Nadia, bukan Direktur Wijaya. Kau tahu betapa sakitnya bagiku? Kalau begitu, awalnya aku memintamu masuk Pratama jadi manajer umum adalah salahku. Adrian Wijaya. Kau tak tahu, harga diri pria itu diraih sendiri, bukan dikasih orang. Diam kau! Sekarang aku punya ini. Aku bisa bangga jadi Direktur Utama Pratama yang sesungguhnya. Kini aku bisa kasihan padamu tetap di keluarga Pratama,
Mimpi. Nak, masih ngomong apa dengan wanita kejam ini? Cepat buka hasil laporan tes DNA. Lihat dia masih bisa beralasan apa? Iya, Direktur Wijaya cepat buka lihat. Adrian, Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sudah lihat semua? Inilah cucu laki-laki emasku. Nadia Pratama. Masih mau beralasan apa lagi? Tak mungkin. Anak ini tak mungkin anak kandungmu. Sudah. Sekarang laporan tes DNA sudah dibuat. Anak ini memang anak kandungku. Bukankah kau harus tepati janji? Berikan perusahaan dan saham semua padaku? Tidak mungkin. Laporan tes ini pasti bermasalah. Nadia Pratama. Kamu Direktur Utama Pratama, mewakili citra perusahaan. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu. Atau kamu yang main curang? Kak, apa maksudmu? Aku ini baru saja melahirkan. Mana bisa main curang? Jangan-jangan kamu mau mengingkari janji? Nadia, jangan cari-cari alasan lagi. Nadia. Sendirian pasti berat. Serahkan saja saham dan perusahaan padaku. Kamu mundur ke belakang, hiduplah dengan tenang. Benar, Direktur Pratama. Anda sendiri yang janji, asal anak kandung suami Anda, meski anak pengasuh, bisa mewarisi Pratama. Jangan-jangan menyesal. Direktur Pratama, Anda dengan gegap gempita membuat laporan tes DNA. Hasilnya sudah keluar, tapi janji tidak ditepati. Apakah ini cuma akal-akalan untuk bikin sensasi jualan? Direktur Pratama, tolong jawab langsung pertanyaan kami. Direktur, ada masalah. Warganet anggap Anda sengaja bikin sensasi, manfaatkan emosi penonton. Pratama dapat banyak kritik. Saham perusahaan sekarang turun drastis. Sudah beberapa mitra kerja sama bersiap tarik dana. Apa? Baik, aku tahu. Akan segera aku selesaikan. Semuanya. Aku tak izinkan kalian berkata begitu padanya. Adrian Wijaya, kau mau berbuat apa lagi? Aku tahu Nadia memakai cara kotor untuk cari sensasi. Tapi dia tetap istriku. Aku tak mau kalian menyakiti dia. Nadia, asal kau mau kembali, aku bisa lindungi kau. Aku jaga kau seumur hidup. Direktur Pratama, lihatlah dia. Barusan kau permainkan dia, tapi sekarang dia masih bela kau. Pria yang baik sekali. Direktur Pratama, suamimu begitu baik, mana bisa kau injak-injak perasaannya? Kalau dia benar baik, mana mungkin sambil makan, sambil kencan sepupuku? Dia cuma cari simpati kalian untuk tekan aku. Nadia, di hatimu, kau anggap aku begitu? Nadia, kau ini jelas nggak bisa menang, lalu fitnah anakku. Kak, kau ini Direktur Pratama, tapi bohong terus, ingkar janji. Nanti siapa yang mau beli produk Pratama? Betul, kalau hari ini kau tak tepati janji, aku yang pertama serukan. Boykot Pratama. Ya, boikot Pratama. Boykot Pratama. Anakku ini, kok bayi bule? Jangan-jangan. Jangan! Kau yang urus. Tolong cepat. Untung aku sudah lama menyuap perawat. Tak cuma tukar bayi dengan ibu lain. Aku juga palsukan laporan tes DNA. Nadia, kau pasti kalah kali ini. Suamimu dan perusahaanmu segera jadi milikku. Kak Nadia, keadaan sudah seperti ini. Lebih baik serahkan saja perusahaan dan sahammu dengan baik. Kau merasa bangga sekarang? Mengira segalanya dalam kendalimu? Maksudmu apa? Semua tes DNA di Rumah Sakit Pratama ada watermark. Laporan tes DNA ini asli atau tidak? Pakai lampu UV langsung ketahuan. Apa?
Mana mungkin ada teknologi begitu? Nadia, kau jelas-jelas mengulur waktu. Nadia, jangan cari alasan. Dulu aku pernah wawancarai direktur rumah sakit. Rumah sakit Pratama. Memang ada watermark. Walaupun ada teknologi itu terus mau apa? Kau periksa 100 kali pun, anak ini tetap keturunan Adrian. Nadia, opini publik sudah berdampak besar bagi perusahaan. Yang harus kau lakukan, ikut suara rakyat. Serahkan perusahaan dan saham ke aku untuk kelola. Bukan bersikeras di sini. Bersikeras? Aku bersikeras atau tidak? Pakai lampu saja langsung tahu. Percuma. Sekarang hasilnya sudah jelas. Anak ini anak kandungku. Segala yang kau lakukan sekarang hanyalah pertarungan sia-sia. Perusahaan dan saham segera jadi milik anakku. Jangan takut. Asalkan anak ini milikku, aku bisa jamin keselamatan kalian, ibu dan anak. Tapi, Laporan tes DNA ini dipalsukan. Laporan tes DNA ini tidak ada watermarknya. Ini palsu. Ternyata palsu. Jadi anak ini bukannya anak Direktur Wijaya? Jadi tadi, kita salah tuduh Direktur Pratama. Nadia Pratama, apa ini ulahmu lagi? Kau main apa sekarang? Kalau tidak percaya, kita bisa bersama-sama melakukan tes DNA lagi. Nadia, kau tak habis-habis ya? Kenapa? Kau takut? Anak ini, benarkah anakku? Adrian, hanya kau satu-satunya lelaki untukku. Bagus. Kalau begitu, tes DNA ulang apa salahnya? Biar kau kapok total. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Asalkan anak ini milikku, kau tidak hanya harus menyerahkan saham dan perusahaan padaku, aku juga akan membuatmu keluar tanpa harta. Baik, aku setuju. Tapi jika anak ini bukan darah dagingmu, kau tidak hanya harus keluar tanpa harta, tapi juga membayar ganti rugi 10 juta padaku sebagai kompensasi atas kerugian nama baik Pratama. Berani? Jangan! Nadia Pratama begitu jahat, pasti dia sengaja memasang perangkap menunggu kau terjebak. Kita tidak boleh tertipu. Kamu tak mau jadi nyonya direktur? Anak ini anakku, kita pasti menang. Kamu takut apa? Aku cuma khawatir kau dikibuli dia. Asal anaknya anakku, dia tak bisa kibuli kita. Nanti hasil tes DNA keluar, yang keluar tanpa harta cuma dia. Baik. Aku setuju. Setengah jam lagi, anakku akan ambil alih Pratama. Hari ini hari baik. Nadia, nanti pulang, bersih-bersih dulu. Lalu masak sendiri. 8 lauk 1 sayur. Hasil tes DNA baru keluar setengah jam lagi. Sudah tak tahan? Tak pura-pura pria baik? Nadia, kau memang cantik, tapi karaktermu terlalu kuat. Tak seperti Maya, lembut, dan bisa merendah. Nanti anakku ambil alih Pratama, acara bisnis pasti tambah. Nanti di sampingnya ada perempuan lain juga wajar. Nadia, kau harus belajar sabar. Urus baik-baik mereka. Siang bolong begini, sudah mimpi? Kalau anak ini bukan anakmu, Minggir! Siapa Adrian Wijaya? Siapa Adrian Wijaya? Gue tanya, siapa Adrian Wijaya? Mana Adrian Wijaya? ini dia yang kalian cari, Adrian Wijaya. Kau yang Adrian. Anda, Siapa aku? Aku penagih utangmu. Adrian, karmamu tiba.
Penagih utang apa? Aku tak pernah lihat kau. Kau mau apa? Anakku adalah direktur masa depan Pratama. Aku sengaja cari direktur masa depan Pratama. Kalian bertiga, pinjam pinjaman berbunga tinggi. Pokoknya 18 miliar rupiah, sekarang bunga berbunga. Total bayar 1 miliar. Ini tidak mungkin. Apa yang kalian omongkan? Kapan kami pernah pinjam uang kalian? Yang di atas ini kartu identitas kalian dan tanda tangan kalian, kan? Direktur Wijaya. Kapan rencananya bayar utang? Apa? Aku tak pernah tanda tangan apa pun. Pasti salah. Mau ingkar utang? Kalau hari ini tak bayar, kakimu akan kupatahkan. Aduh, tidak ada keadilan. Kalian jelas-jelas lihat nenek tua ini mudah ditindas. Sengaja memeras kami. Aku memeras. Kakak Anda pasti ada yang keliru. Kami benar-benar tak pinjam pinjaman berbunga tinggi. Tak pinjam uang. Maybachmu dari mana asalnya? Maybach. Kak Nadia, kalau kau tak suka aku pergi saja. Kalian semua salah paham. Ibu hamil tak cocok naik Ferrari. Aku sudah duluan beli Maybach. Aku sudah tahu. Kamu yang pakai alasan beli mobil, ambil KTP kami utang pinjaman berbunga tinggi. Nadia Pratama, berani sekali kau jebak suamimu sendiri? Nadia Pratama, padahal aku panggilmu kakak, anggap kau keluarga. Tak kusangka kau sekejam ini. Betul. Semua ini rancanganku dari awal. Kenapa kau lakukan ini? Adrian Wijaya, berani sekali kau sangat yakin bisa paksa makan tanpa nasi, dan kuharap ku bantu jaga si manis ini? Kenapa anakku nikahi wanita jahat sepertimu? Meski kau buat kami utang pinjaman berbunga tinggi, lalu apa? Adrian kan tetap eksekutif di Pratama. Cuma 18 miliar rupiah, masa dia tak bisa bayar? Adrian selalu pakai kartu tambanganku. Tak ada uang simpanan. Adrian, Direktur Wijaya, jangan-jangan tak punya duit. Kalau utang ini tak dilunasi, kau tahu akibatnya nanti. Bang! Aku punya mobil 18 miliar. Bisa lunas utang pakai mobil? Gua mau duit cash. Baik. Aku telepon dulu. Mobilnya ku jual. Halo. Mobilku itu berapa harganya? 2.000. Maybachku 18 miliar. Kau jual 2.000? Bercanda ya? Maybachmu cuma mobil bekas kecelakaan, membawa 4 nyawa. Saya tawar 2.000. Anggap saja beli rongsokan. Mobil bekas 18 miliar rupiah ini, yang harganya 18 miliar, saya cari sampai sebulan penuh. Dengan data kartu identitas kalian, saya pinjam 18 miliar. Ini kompensasi untuk 5 tahun pernikahan yang sial ini. Nadia, kau dan Adrian kan suami istri. Kenapa kau bertindak sekejam ini? Suami istri? Waktu dia selingkuh dengan sepupuku, mana ingat kami suami istri? Nadia. Kau cemburu, ya? Sudah kuduga kau masih cinta padaku. Begini saja, kau lunasi utang 10 juta ini, bayar utang 10 juta ini. Nanti setelah aku ambil alih Pratama, aku akan perlakukan kau seperti istri lagi. Adrian Wijaya, kau ini benar-benar biasa-biasa aja tapi pede. Apa yang membuatmu pikir, aku akan suka orang yang sudah tua dan lusuh, perut six-pack-nya? Sudah jadi satu ini? Kau! Cukup. Aku kesini minta utang, bukan nonton sinetron keluarga. Uang ini kau bayar atau tidak? Utang ini lunas atau tidak? Kakak, saya benar-benar tak punya uang. Uang ini dipinjam Nadia Pratama. Kalian mau nagih utang, cari dia saja? betul, kami tak akan bayar uang ini. Kalau mau cari, minta uangnya ke Nadia Pratama. Apa kalian pikir gue bodoh ya? Siapa yang tanda tangan, gue cari siapa? Hari ini, uang ini kalau tak dibayar, kita bakal selesai dengan darah, masuk putih keluar merah. Bang, sabar. Tenang. Laporan tes DNA saya sebentar lagi keluar. Begitu keluar, saya bisa ambil alih Pratama. Cuma 10 juta, gampang bayarnya. Iya, betul. Uang ini pasti kami bayar. Jangan gegabah, jangan gegabah.
Kamu takut apa? Asal anak itu darah daging saya, kita langsung bisa balikan keadaan. Balikan keadaan? Menurut saya, kalian seumur hidup takkan bisa balik. Nadia Pratama, laporan tes DNA sebentar lagi keluar. Kamu akan menyesal. Benar kan? Yang bakal nyesel, cuma kamu. Cukup omong kosong. Bayar atau tidak? Direktur Pratama, laporan tes DNA sudah keluar. Laporan tes DNA sudah keluar. Nadia Pratama, barusan kasih kesempatan kamu nolak. Sekarang saya sebentar lagi jadi Direktur Utama Pratama. Di hadapan saya, kamu cuma lumpur di bawah kaki. Nadia Pratama, tunggu saja kamu keluar tanpa harta. Adrian Wijaya, kau terlalu gembira dan terlalu cepat. Bagaimana jika anak ini bukan anak kandungmu? Maya Santoso, hanya punya aku. Pasti anakku. Betul. Anak ini dari bayi tabung. Masa bukan anak kandung? Kalau kau mau minta ampun pada kami, aku bisa minta anakku beri kau uang lebih. Saat kau keluar tanpa harta. Siapa yang keluar tanpa harta? Belum tentu. Lebih baik kita lihat dulu hasil tes DNA-nya. Tak percaya sebelum lihat bukti. Baik. Akan kubuat kau kalah tanpa alasan. Hutang kehidupan lalu, beres hari ini. Akan kubuat kau kalah tanpa alasan. Adrian. Jangan! Takut apa? Kau sebentar lagi jadi nyonya direktur. Cepat berikan hasilnya ke Adrian. Kau segitu takutnya? Jangan-jangan anak ini bukan anak kandung? Kau ngomong apa sih? Maya cuma terlalu gugup. Cukup. Kalian pikir aku tidak sibuk ya? Nadia Pratama. Aku sebentar lagi jadi Direktur Grup Pratama. Ini, tak mungkin. Lihat kau senang sampai bicara saja tak bisa. Nak, nanti kau harus meneruskan grup Pratama. Kedepannya harus lebih tenang. Kenapa? Kau juga senang sampai bicara tak bisa? Anak ini jelas-jelas bayi tabung. Masa bisa bukan anak kandung anakku? Kau perempuan jahat. Apa kau selingkuh diam-diam dari anakku? Aku tidak. Aku sungguh tidak. Kau tidak. Lalu anak ini bagaimana? Karena anak inilah aku tak bisa mewarisi keluarga Pratama, malah hutang 10 miliar. Aku juga tak tahu. Secara logika, proses bayi tabung tak mungkin ada masalah. Bayi tabung tak bermasalah, tapi engkau yang bermasalah. Apa anak ini hasil main serongmu? Tidak, bukan. Itu Nadia Pratama. Dia yang mengatur ini. Anak ini pasti ditukarnya. Benarkah? Keluarlah. Direktur Pratama, perempuan inilah yang menukar anakku. Bayi bule di pelukanku ini baru anak kandungnya. Direktur Pratama, perempuan inilah yang menukar anakku. Bayi bule di pelukanku ini baru anak kandungnya. Dia bohong. Ini fitnah. Adrian, jangan kau percaya. Benarkah? Ya, kalau anak ini bukan anakmu, mana berani aku lakukan tes DNA? Ini pasti rekayasa Nadia Pratama. Dia menjebak kami. Nadia Pratama. Pertama kau pakai KTP kami pinjam uang berbunga tinggi. Sekarang kau tukar cucuku? Perempuan seperti kau, hati busuk sekali. Tenang, Bu. Asal bayi ini diganti, Pak Adrian pasti tak akan tahu Bu melahirkan bayi bule. Tak lama lagi, aku akan jadi nyonya direktur. Kok kamu punya video ini? Ada apa? Rumah sakit ini milik Pratama. Sebagai Direktur Utama Pratama, tentu aku berhak melihat rekaman. Si manis, kau bukan cuma selingkuh, kau malah cari pria lain.
Si manis, kau bukan cuma selingkuh, kau malah cari pria lain. Adrian, aku tidak selingkuh. Aku tidak bersalah. Aku sangat percaya padamu sampai rela putus dengan istriku. Lihatlah, kau lahirkan apa ini? Aku juga tak tahu kenapa yang lahir bayi bule. Pasti ada yang salah. Pasti dia. Nadia Pratama, dia yang jebak kita. Percayalah padaku. Dia yang ganti bayi diam-diam. Sekarang hasil tes DNA sudah keluar. Uang ini sudah waktunya dikembalikan. Sayang, aku tahu salah. Dia yang menggoda aku. Benar dia, aku masih mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Bukan tahu salah, tapi tak bisa bayar utang. Sekarat, jadi takut. Asal mau balikan denganku ke depannya, aku tak mau anak lagi. Siapa bilang aku tak mau anak? Apa? Kau kira aku tak pernah coba bayi tabung? Setiap kali belum 3 bulan, janinnya keguguran sendiri. Kata dokter, yang mandul itu pihak laki-laki. Adrian Wijaya, kau mustahil punya anak. Gak pernah sampai 3 bulan, janinnya selalu gugur sendiri. Kata dokter, yang mandul itu pihak laki-laki. Adrian Wijaya, kau mustahil punya anak. Kenapa dulu aku tidak tahu? Ya ampun, memalukan sekali keluarga kita. Agar harga dirimu tidak terluka, selama ini aku tidak memberitahumu. Adrian Wijaya, begitukah perlakuanmu padaku? Bahkan saat keguguran pun, aku harus menghadapinya sendiri. Orang sepertimu tidak layak mendapat maaf. Nadia Pratama, kalau dari awal kau sudah tahu ada masalah dengan bayi itu, lalu kenapa dulu kau mau menjadikan bayi ini sebagai pewaris Pratama? Karena semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Biarkan kalian penuh harapan dulu. Saat kebenaran terungkap nanti, kalian akan lebih menderita. Aku yakin sekali, bayi tabung itu pasti punya Adrian. Benar kan? Benar kan? Apa yang kau lakukan? Kau ganti bayi tabung itu? Omong kosong. Mana mungkin Nadia tahu kau mencuri bayi tabungnya? Si manis ini, jelas-jelas kau yang selingkuh, masih tidak mau mengaku. Nadia. Aku tahu, kau masih marah padaku. Aku akan suruh diminta maaf. Maafkan aku ya. Lepaskan aku, lepaskan. Nadia! Aku tahu, kau masih marah padaku. Kusuruh dia minta maaf. Maafkan aku. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Maafkan aku. Bersujud. Benar-benar. Kumohon kasih kami kesempatan lagi. Aku janji nanti, kau akan kusayangi seperti anak sendiri. Lepaskan aku. Kalian baru saja bermesraan dengan Maya Santoso. Sekarang demi keuntungan, suruh dia menyembahku minta maaf. Kalian berdua, ibu dan anak, pada akhirnya hanya cinta diri sendiri. Nadia, aku dan Maya Santoso cuma main-main. Aku cinta padamu. Tanpamu bagaimana aku hidup? Benar-benar Adrian sayang juga dibutakan oleh orang luar ini. Sekarang dia sudah sadar. Aku janji nanti dia akan hidup baik-baik denganmu. Kalau tidak utang sebanyak ini, bagaimana kami bisa bayar? Lupakan saja. Uang sepeser pun tak akan kubantu bayar. Buang muka. Sayangku sia-sia dulu. Nadia? Perlukah sekejam ini? Ya, besok kita cerai. Dan sesuai perjanjian, kalian berdua harus keluar tanpa harta. Jangan lupa, kita sekarang belum cerai. Utangku utang bersama suami istri. Utang ini kau harus bayar, suka atau tidak. Jangan kau lupa kita sekarang belum cerai. Utangku utang bersama suami istri. Uang ini harus kau bayar, mau tak mau. Kau tertawa apa? Kau bodoh sekali. Batu yang kau angkat malah jatuh ke kakimu sendiri. Maksudmu apa? Dengar baik-baik. Uang ini harus kau bayar mau tak mau. Kalian berani menyalahgunakan harta Pratama diam-diam demi merawat Maya Santoso. Sedangkan utang yang kubuat ini, kebetulan dari kartu yang kalian gunakan untuk menyalahgunakan dana. Kau sudah tahu dari dulu? Betul. Aku malah harus berterima kasih. Kalian membuat pembukuannya begitu jelas. Sekarang utang ini sama sekali tak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa begini? Aduh, apa dosa yang telah kulakukan. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau... Aku sekarang masih Direktur Wijaya di Pratama. Aku tak mungkin berutang sebanyak itu.
Kau orang luar ini merayu anakku. Merayu? Adrian Wijaya, kau sendiri seberapa mulanya? Kau tak bisa kendalikan nafsumu, malah menyuruhku jalani bayi tabung untuk anak laki-laki bagimu. Kita, satu mengincar uang, satu lagi doyan wanita. Siapa lebih mulia dari siapa? Kau... Aku? Kau yang merayu anakku. Drama yang bagus sekali. Tolong. Cukup. Sekarang Pratama, tak ada hubungannya lagi dengan kalian. Lalu pinjaman berbunga tinggi 10 miliar rupiah ini, dengan apa kau bayar? Kau yang merayu anakku. Drama yang bagus sekali. Tolong. Cukup. Sekarang Pratama, tak ada hubungannya lagi dengan kalian. Lalu pinjaman berbunga tinggi 10 miliar rupiah ini, dengan apa kau bayar? Kak, aku benar-benar tak punya uang. Bagaimana? Masih mau cari alasan? Ayo. Ya. Tak ada uang? Kau kubongkar dan kujual. Kakak, aku bayar, pasti ku bayar. Kasih waktu 3 hari. Hanya 3 hari. Aku jamin akan bayar. Baik, ku beri waktu 3 hari. Jika setelah 3 hari tak bisa bayar, maka akibatnya tak akan sanggup kalian tanggung. Ayo kita pergi. Kau ini orang baik sekali kau. Kalau bukan karena kau, kami ibu dan anak ini bagaimana bisa jadi begini? Kau ini orang baik sekali kau. Kalau bukan karena kau, kami ibu dan anak ini bagaimana bisa jadi begini? Kau... Adrian, pinjaman berbunga tinggi itu kita berdua yang pinjam. Kalau kau bunuh aku, kau harus bayar sendirian. Nadia, jangan senang dulu. Aku tak akan membiarkanmu. Lebih baik kau pikirkan dulu. Apakah bisa melunasi utang ini? Hah? Nadia Pratama, apa yang kau lakukan? Kau tega membuatku melahirkan bayi bule? Maya Santoso. Tuan Smith ada di rumah sakit. Masa kau tak mau pertemukan ayah dan anaknya? Apa katamu? Masa itu kau yang ganti kondomnya diam-diam? Kau! Nadia Pratama, kau bunuh aku, semua salahmu. Kau akan mati mengenaskan. Aku mati mengenaskan? Lebih baik kau pikirkan bisakah kau lunasi utang ini dulu? Kalau tak bisa, yang mati mengenaskan pasti kau. Nona Santoso, bisa ceritakan perasaan Anda sekarang? Nadia Pratama, penghinaan hari ini akan kubalas berlipat ganda. Nadia Pratama, apa maksudmu? Iya, kenapa kau buang semua barangku? Adrian Wijaya, sebagai istrimu yang akan cerai, aku berhak siapkan kopermu lebih awal. Kita kan pernah suami istri. Perlu segitunya? Suami istri, sejak awal mendekatimu, tujuanku cuma uang. Adrian Wijaya, di kehidupan lalu, aku juga pernah merendahkan diri seperti ini. Tapi kau bunuh aku dengan kejam. Ya, aku bukan lagi si bodoh cinta buta itu. Kalau kau memang mau main kasar, jangan salahkan kami jadi kejam. Kalian mau apa? Lepaskan aku? Aduh, karena kau tak mau aku jadi pewaris Pratama, terpaksa aku cari jalan sendiri. Kalian mau apa? Lepaskan aku? Aduh, karena kau tak mau aku jadi pewaris Pratama, terpaksa aku cari jalan sendiri. Aduh, anakku. Nadia! Aduh, anakku.
Kalian kira aku masih Nadia yang bisa kalian permainkan seenaknya? Nadia, aku lawan kau. Direktur Pratama, Anda baik-baik saja? Untung Anda cepat datang. Aku baik-baik saja. Mereka sudah menghina Anda, sekarang mau lakukan serangan fisik. Direktur Pratama, kurasa tak perlu kasih mereka kesempatan lagi. Kayak kalian mau apa? Direktur Pratama, haruskah kita telepon polisi sekarang? Tangkap mereka semua. Direktur Pratama, kurasa tak perlu kasih mereka kesempatan lagi. Kayak kalian mau apa? Direktur Pratama, haruskah kita telepon polisi sekarang? Tangkap mereka semua. Jangan. Kalau kami masuk penjara, hidup anakku hancur. Kau, Jangan gegabah. Itu, barusan aku cuma lihat Anda. Wajahmu kotor, mau ku bersihkan. Iya Nadia, aku tadi juga karena lihat Adrian dipukul jadi panik dan ceroboh. Bukan sengaja sakiti kamu? Kak Nadia, kita kan masih keluarga. Tolong jangan laporkan polisi ya. Mau ku bebaskan kalian pergi boleh saja. Tapi ada syaratnya. Katakan, Asal kalian tanda tangan di surat perjanjian cerai yang mengharuskan keluar tanpa harta ini, aku lepaskan kalian. Adrian, jangan tanda tangan. Kalau kontrak ini ditandatangani, kita benar-benar tak dapat uang sepeser pun. Iya nak, kamu harus pikir matang-matang. Adrian Wijaya, kamu yakin tak mau tanda tangan? Iya nak, kamu harus pikir matang-matang. Adrian Wijaya, kamu yakin tak mau tanda tangan? aduh. Mungkin aku tak bisa tanda tangan, aku agak tak enak badan. Adrian sedang tak enak badan, tak bisa tanda tangan. Iya, ini bukan kami sengaja tak mau tanda tangan. Memang kamu pukul terlalu keras. Baiklah, tak bisa tanda tangan juga boleh. Bisa pakai cap jempol. Direktur Pratama, aku tak bawa tinta cap. Oh, Hahaha, tinta cap saja tak ada, mau cap jempol bagaimana? Iya, masalah ini bicarakan lain kali saja, ya. mungkin ini memang takdir langit. Langit pun tak rela kita bercerai. Takdir langit? Maka aku justru akan melawan takdir. Adrian Wijaya, perjanjian cerai hari ini harus kau tanda tangani. Tidak! Perjanjian cerai hari ini harus kau tanda tangani. Tidak! Mau apa kau? Kenapa kau sakiti orang? Adrian Wijaya, sekarang kau sudah keluar tanpa harta. Kau gila! Sekarang kalian dan keluarga Pratama sudah tak ada hubungan. Segera pergi dari sini. Kau buta mata? Bagaimana kalau melukai orang? Sasaran tepat untuk kalian penjahat. Nadia Pratama, kau buat aku kehilangan segalanya. Aku pasti takkan melepaskanmu. Nadia Pratama ini terlalu kejam. Adrian, cepat cari akal. Sudah di titik ini, mana ada akal lagi. Sebenarnya, aku punya satu cara kejam. Direktur Pratama, akhirnya Anda bebas dari para vampir ini. Aku sungguh senang untuk Anda. Salahku dulu otak cinta buta, memaksa menikahi Adrian Wijaya. Pria itu sia-sia menghabiskan begitu banyak tahun masa mudaku. Tapi Direktur Pratama, walaupun Anda buat mereka keluar tanpa harta, tapi kurasa hukuman ini masih terlalu ringan. Mereka sudah lakukan begitu banyak kejahatan. Biarkan mereka masuk begitu saja. Terlalu murah bagi mereka. Masa Direktur Pratama masih menyimpan kartu as? Belum digunakan? Mereka sudah rugi besar. Pasti cari cara balas dendam. Saya hanya perlu mengawasi dari belakang layar. Tunggu saatnya tepat, lalu habisi mereka sekaligus. Memang hebat kamu. Direktur Pratama, ada masalah. Ada 3 orang buat keributan di depan perusahaan. Bawa spanduk hina Anda. Baik, saya tahu. Kalian memang tak mengecewakan. Direktur Pratama, sekarang kita harus bagaimana?
Kita bisa saksikan pertunjukan bagus. Boykot Pratama. Boykot Pratama. Boykot Pratama. Boykot Pratama. Boykot Pratama. Saya, Maya Santoso, lapor pakai nama asli. Direktur Pratama, Nadia Pratama, tak bisa punya anak. Manfaatkan saya untuk titip rahim. Setelah anak lahir, dia ingkar janji. Fitnah saya sebagai si manis. Usir saya dan anak saya. Keluar dari rumah. Semuanya. Saya mantan suami Nadia Pratama. Saya lapor pakai nama asli. Dia pakai KTP saya. Pinjam uang rentenir. Setelah keringkan semua nilai saya, lempar saya keluar. Anak saya menikah dengan Nadia Pratama selama 5 tahun. Demi Pratama bekerja keras. Tapi Nadia demi monopoli harta. Ngotot bilang anakku selingkuh saat masih menikah. Benar nggak? Direktur Pratama masa orang kayak gitu? Nggak tahu? Lihatlah. Nadia biar anakku keluar tanpa harta, lukai pakai pisau jari anakku, paksa dia surat perjanjian cerai. Cap jempol darah. Bekas suami istri masih ada ikatan? Tindakan Direktur Pratama ini terlalu kejam? Sungguh tak terduga. Direktur Pratama ternyata begini. Direktur Pratama, mau menghindar dulu? Pelaku pesta pakai topeng. Korban malah sembunyi. Di dunia ini, tak ada logika begitu? Cari aku ada perlu? Nadia, akhirnya kamu muncul. Nadia, kamu bilang demi hubungan keluarga. Tampung aku jadi pengasuh. Aku sungguh berterima kasih. Tapi tak disangka. Kamu, setelah anakku lahir, langsung ingkar janji. Nadia, kamu fitnah aku. Tak punya kemampuan, ya sudahlah suruh aku keluar tanpa harta, juga aku terima. Tapi aku sebagai mantan suamimu, paling tak tahan lihat kamu pakai dalih bantu untuk lakukan hal ilegal. Hari ini di depan banyak orang, kau harus memberi kami penjelasan. Ini fitnah. Spanduk ini juga, cepat turunkan. Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Kau! Berani kau dorong aku? Omong kosong. Aku sama sekali tak mendorongmu. Nadia Pratama, apapun masalahnya, langsung serang aku saja. Mengapa kau berani menyentuh seorang ibu yang baru melahirkan? Lihatlah. Nadia Pratama di depan umum. Berani main kasar. Masih adakah keadilan? Nadia Pratama, walau aku cuma pekerja biasa, nyawa pekerja biasa juga berharga. Kau mau sok kuasa karena jadi direktur? Nadia Pratama, cepat minta maaf pada Maya Santoso. Tidak mungkin. Di dunia ini, apa cuman orang kaya yang lebih tinggi? Kami yang tak punya uang, pantas hidup biasa saja? Masih adakah keadilan? Semua orang terlahir setara. Punya uang hebat ya? Nadia Pratama, hari ini kau harus minta maaf pada mereka. Semua orang terlahir setara. Punya uang hebat ya? Nadia Pratama, hari ini kau harus minta maaf pada mereka. Minta maaf. Minta maaf. Semuanya? Bisakah tenang dengar aku sebentar? Mau bilang apa lagi? Punya rasa simpati itu bagus. Tapi simpati, jangan dimanfaatkan penjahat. Berani tak kalian katakan alasan sebenarnya? Diusir dari keluarga Pratama? Apa yang tidak berani kami katakan? Nadia Pratama, kamu tidak bisa punya anak. Memanfaatkan rasa terima kasihku padamu. Memintaku bantu buat bayi tabung, agar hamil anak suamimu. Dengan naif aku setuju, tapi tak disangka. Ini dari awal sampai akhir sebuah konspirasi. Nadia Pratama, untuk menguasai harta. Dengan anak ini, memfitnahku berselingkuh dengan Maya Santoso, lalu membebankan padaku utang yang sangat besar, keluarga tanpa harta. Lihatlah ibuku. Sudah tua renta begini, juga diusir keluar. Nadia Pratama, dulu kau kusayangi, seperti anak kandungku sendiri. Tapi kau, betapa kejamnya hatimu demi uang. Langsung berbalik tak kenal? Nadia Pratama, apalagi yang mau kau katakan? Hari ini kau harus selesaikan masalah ini. Kalau tidak, kami akan boykot. Semua produk grup Pratama. Benar, boykot. Boykot. Kalau tidak, kami akan boykot. Semua produk grup Pratama. Benar, boykot. Boykot. Hanya dengar kata sepihak mereka, langsung kalian percaya? Sampai saat ini, dia masih cari-cari alasan. Nadia Pratama, asal kau bantu kami lunasi utangnya, lalu minta maaf pada kami, kembalikan nama baik kami. Perbuatanmu dulu, bisa kami maafkan. Benar, nanti kau tetap anak ibu yang baik. Mimpi.
Wanita ini keterlaluan. Menganggap remeh orang biasa. Kamu harus minta maaf hari ini. Bahkan berlutut minta ampun. Kalau tidak, semua produk grup Pratama tidak akan kami beli lagi. Benar. Baiklah. Asal kalian bisa buktikan, semua ini benar, aku akan sujud minta maaf. Jangan takut. Keluarkan buktinya. Kami yang bela kalian. Kami di sini. Nadia pertama, tak berani apa-apakan kalian. Kamu ngapain? Jangan gegabah. Bukti sudah dia hancurkan. Dia bilang begitu hanya ingin mempermalukan kami. Nadia pertama, harus kami mati dulu baru kamu puas? Maya Santoso, kamu harus tenang. Ya, kalau kamu mati, anak ini bagaimana? Nama baikku sudah dihancurkan Nadia Pratama. Aku tak mau hidup lagi, aku tak sanggup hidup. Jangan halangi aku, biarkan aku mati. Sudah cukup kalian berulah. Aku tak mau hidup lagi, aku tak sanggup hidup. Jangan halangi aku, biarkan aku mati. Sudah cukup kalian berulah. Dia mau bunuh diri. Kamu ini bagaimana bisa kejam sekali? Sungguh iblis betina. Menurutku, yang patut mati itu dia. Benar. Jangan asal bicara. Direktur Pratama kami tak bersalah. Dia justru korban. Jangan halangi aku, biarkan aku mati. Orang biasa sepertiku sama sekali tak pantas hidup di dunia ini. Kau sudah menunda putraku begitu lama. Harusnya beri kami kompensasi. Sepenuhnya, Nadia, begitu kau mati, Pratama akan jadi milik kami. Adrian Wijaya. Kita pernah jadi suami istri. Kau tega melakukan ini padaku? Suami istri? Bagaimana jika dari awal mendekatimu cuma untuk uang? Jika ada kehidupan lain, aku pasti buat mereka hutang darah dibayar darah. Jangan halangi aku. Kau mau apa? Bukannya kau ingin mati? Akan kubantu kau. Kau mau apa? Bukannya kau ingin mati? Akan kubantu kau. Akan kubantu kau. lihatlah, lihatlah. Nadia berani membunuh di depan banyak orang. Seperti ini masih adakah hukum dan keadilan? Penjahat seperti ini harus ditangkap. Betul. Ditangkap. Kalian lihat baik-baik. Pisau ini palsu. Ini sepertinya pisau plastik. Mungkinkah Maya Santoso pura-pura merana? Aku senang kalian bisa sejujur dan sebaik ini. Tapi jika simpati kalian dimanfaatkan orang jahat, akan jadi pisau yang menikam orang lain. Nadia, apa maksudmu ini? Aktingmu bagus. Ini hadiah untuk kalian. Semoga kalian terus berusaha. Jangan kecewakan aku. Situasi kalian sudah saya ketahui. Memang menyedihkan. Kamu, Saya seorang pemandu siaran langsung. Jika kalian tidak keberatan, saya bisa menawarkan bantuan. kamu, Saya seorang pemandu siaran langsung. Jika kalian tidak keberatan, saya bisa menawarkan bantuan. Kamu punya 300.000 pengikut? kamu, kenapa mau bantu kami? Bisa bicara empat mata? Semuanya, kita bubar dulu hari ini. Terima kasih. Saya ini selalu benci kejahatan. Paling benci orang kaya seperti Nadia Pratama yang suka menindas. Jadi, saya mau bantu kalian. Ungkap kejahatan Nadia Pratama. Lindungi hak kalian. Betul. Kita harus buat semua orang lihat wajah asli Nadia Pratama. Kami teraniaya sedikit tidak apa. Yang penting, masalah ini harus diekspos. Buat pengusaha licik seperti Nadia Pratama dihukum. Bersihkan kebiasaan buruk di masyarakat. Pemandu siaran langsung?
Kamu harus bersuara untuk kami rakyat biasa. Kami tidak minta apa-apa, hanya minta keadilan. Tenang, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Nadia Pratama akan bayar harga yang harus dibayar. Nadia Pratama, kau pikir dengan lempar utang ke kami, semua akan beres? Mimpi! Kali ini, aku akan buat kau berlutut. Menangis minta maaf padaku. Nadia Pratama, kamu kira dengan mengalihkan utang ke kami, semua akan beres? Mimpi! Kali ini, aku akan buat kamu berlutut dan merengek minta maaf. Aku punya ide. Nak, kenapa kamu suruh kami olesi muka pakai saus tomat? Maksudnya apa? Nanti kalian bisa pura-pura jadi korban di siaran langsung. Bilang Nadia Pratama dendam karena kalian yang memimpin keributan di depan pintu. Lalu dia suruh orang memukuli kalian. Ide kamu bagus. Tapi Pratama sering beramal, reputasinya di masyarakat juga bagus. Kalau kami lakukan ini, apa mereka akan percaya? Seorang filantropis terkenal, diam-diam malah menyuruh preman memukuli orang. Kontras baru bikin viral, kan? Lagi pula, publik mudah tertipu. Asal kalian berakting cukup menyedihkan, lalu beli beberapa topik panas negatif, pasti ada yang mau jadi pionir kalian. Beneran? Kok rasanya si penyiar ini sama tidak bisa diandalkannya seperti aku? Dan, nanti kalau urusannya sudah jadi besar, Nadia Pratama mungkin tertekan oleh opini publik, akan menyerahkan grup Pratama ke kalian. Akunku karena sengaja menghasut emosi penonton diblokir setengah tahun baru dibuka. Sedang butuh sensasi, keluarga ini datang sendiri. Langit berpihak padaku. Kalau kalian sudah mantap bekerja sama denganku, tanda tangani kontrak ini. Nak, kenapa masih ragu? Apa kau tak ingin merebut kembali Pratama? Tapi, Santai saja. Setelah berhasil, penghasilan siaran langsung. Kita bagi 2. Dibagi 2. Kau punya 300.000 pengikut saat siaran langsung pasti dapat banyak hadiah, kan? Bukan cuma siaran langsung, nanti popularitasnya naik. Kita bisa jualan lewat siaran langsung. Untung besar. Adrian, cepat tanda tangan, jangan ragu lagi. Utang pinjaman berbunga tinggi kita sudah banyak. Kalau tak bisa bayar, preman-preman itu pasti akan mematahkan kaki kita. baiklah. Aku tanda tangan. Sudah. Bagus. Nanti menangislah lebih sedih. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Aku, Maya Santoso, lapor pakai nama asli. Direktur Pratama, Nadia Pratama memakai rahimku untuk punya anak. Setelah anakku lahir, dia ingkar janji dan menuduhku si manis mengusir aku dan anakku keluar dari rumah. Aku laporkan dengan nama asli mantan istriku, Nadia Pratama. Menelan harta nikah. Memfitnah aku dan Maya Santoso. Bilang kami punya hubungan terlarang. Bahkan pakai KTP kami pinjam utang berbunga tinggi. Kalian kan kemarin sudah datang? Kenapa datang lagi hari ini? Loh, muka kalian kenapa? Awalnya kami cuma mau klarifikasi, tapi Nadia Pratama keterlaluan. Dia dendam soalnya kami kemarin buat keributan di kantor. Lalu suruh orang pukuli kami. Apa? Nadia Pratama yang salah berani suruh orang pukuli kalian? Di dunia ini masih ada hukum? Betul. Hehe, Nadia Pratama. Hari ini aku hancurkan namamu. Dia pukuli kami, tak apa, anakku baru lahir. Tadi malam teriak ketakutan, pagi ini mukanya pucat, sangat menyedihkan. Kami sudah buntu. Makanya kami putuskan siaran langsung untuk minta keadilan. Dia tak kasihan anak kecil. Boykot Pratama. Boykot Nadia. Boykot Pratama. Boykot Nadia Pratama. Semuanya. Pratama peduli sosial. Kalau Nadia Pratama bersedia minta maaf dan lunasi utang, kami bisa mengingat Pratama bertahun-tahun berderma, tak usah ungkit masa lalu. Di luar terlihat dermawan, tapi sebenarnya senang menyiksa orang. Sungguh munafik. Benar, Pratama punya direktur licik seperti Nadia Pratama. Produk Pratama mana berani kami beli? Nadia keluar dari Pratama? Keluar dari Pratama! Keluar dari Pratama! Pergi! Lihat Nadia datang.
Wanita jahat, berani datang? Minta maaf pada yang kau sakiti. Minta maaf. Minta maaf. Tidak mungkin. Nadia, aku tak akan berani lawan kamu lagi. Kumohon, lepaskan aku dan anakku. Nadia, jangan mendekat. Jangan takut. Kami di sini. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Adegan siaran langsung kalian? Barusan saya tonton. Perkataan kalian juga saya dengar. Karena kalian ingin buat keributan besar, maka hari ini saya akan beri pertanggungjawaban. Nadia Pratama, pertanggungjawaban apa yang kau beri? Asal kalian bisa tunjukkan bukti dan buktikan semuanya benar. Maka saya bantu lunasi hutang kalian, minta maaf terbuka, dan jadikanmu pewaris pertama. Baik, semua sudah dengar kan? Nadia Pratama, kau hari ini harus beri kami penjelasan. Iya, kalian tunjukkan buktinya. Ini siaran langsung nasional. Tak takut Nadia Pratama ingkar janji. Saya bisa bersaksi. Saya dengar langsung Nadia Pratama bilang dirinya tak bisa punya anak. Akan anggap anak Maya Santoso seperti anaknya sendiri. Dan akan buat anak ini mewarisi grup Pratama. Yang saya mau bukti bukan sekadar omongan tanpa dasar. Siapa bilang kami tak punya bukti? Suamiku, kau tak perlu sembunyikan dariku. Di perut sepupuku kandungannya anakmu. Saya senang sekali. Keluarga Wijaya 3 generasi anak tunggal. Jangan sampai karena saya tak bisa punya anak, garis keturunan terputus. Istriku. Kau benar-benar tak keberatan? Tentu saja tak keberatan. Sepupu, tenang saja. Anakmu adalah anakku. Saya akan perlakukan dia seperti darah dagingku sendiri. Aku tak usir engkau. Aku bahkan akan cari pengasuh terbaik di kota untuk merawatmu, agar persalinanmu lancar. Nadia Pratama. Sekarang lihat kau menyangkal. Sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya memanfaatkan hubungan keluarga untuk membujuk gadis lugu titip rahim. Kalian semua dengar kan? Anak ini hasil bujukan Nadia Pratama. Jadi anak ini harusnya mewarisi Pratama. Hanya dengan satu kalimat, mana bisa dibuktikan kalau aku yang membujuk Maya Santoso titip rahim? Lihatlah wanita ini, sampai sekarang masih ngeles. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Tak berperi kemanusiaan. Direktur Pratama, hati-hati. Direktur Pratama, Dewan Direksi Telepon bilang, siaran langsung ini pengaruhnya besar. Sekarang banyak konsumen yang memboikot produk Pratama. Harga saham Pratama turun drastis. Dewan Direksi berharap Anda segera selesaikan. Aku tahu. Bukti juga ada padaku. Nadia Pratama, semua yang ada di rumah ini akan segera jadi milikku. Kalau benar aku yang suruh Maya titip rahim, lalu kenapa dia harus menyusup saat kami tidur untuk mencuri? Adrian Wijaya, bukan cuma kamu yang bisa rekam diam-diam. Hal pertama setelah aku hidup lagi adalah memasang kamera tersembunyi di kamar untuk merekam Maya Santoso mencuri. Masih ada yang mencuri? Jijik banget. Tapi Nadia juga ada benarnya. Kalau Nadia Pratama yang suruh Maya punya anak, Maya bisa saja jalani bayi tabung secara terbuka. Ngapain harus mencuri? Kalau bukan kamu yang bikin Maya hamil, kenapa kamu harus bayar tinggi pengasuh untuk dia istirahat kandungan di rumah? Kau jelas punya niat lain padaku. Kau cuma mau manfaatkan aku untuk punya anak. Maya punya hati nurani sedikit. Aku sepupumu jauh, lihatmu kerja keras di kota besar, kasihan, makanya aku gajimu tinggi, 45 juta rupiah per bulan. 45 juta. Bu Direktur Pratama, butuh asisten lagi? Kau cuma mau memudahkan rencanamu nanti. Mau dapat kepercayaanku. Dulu dia begitulah tipu kami, sampai kami sekarang hutang 10 miliar dari rentenir. Ternyata gaji tinggi 45 juta dari Bu Direktur Pratama cuma umpan saja. Tujuannya yang sebenarnya cuma menipu untuk kepercayaan, lalu pakai data kami pinjam uang rentenir untuk hura-hura sendiri nanti. Aku hura-hura? Maya Santoso bilang hamil, butuh mobil untuk periksa kehamilan. Semua uang ini buat beli mobil, aku tak pakai speser pun. Kalian lihat baik-baik atas nama siapa ini? Lihat di sini tertulis nama siapa.
Di sini memang tak ada nama Direktur Pratama. Ini kok beda dengan cerita mereka? Tapi Direktur Pratama bilang, sebelum bayi lahir, Anda janji anak ini jadi pewaris Pratama. Setelah lahir, Anda malah ingkar janji. Ini bagaimana? Kalau anak ini benar anak kandung Adrian Wijaya, tentu saja akan kuwariskan Pratama padanya. Masalahnya, anak ini sama sekali bukan anak kandung Adrian Wijaya. Omong kosong, ini anak Adrian. Betul. Bayi tabung itu pasti anak kandungku. Video jelas tunjukkan. Yang Maya Santoso ambil adalah milik Adrian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saat kita siaran langsung nanti, kalian harus bersikeras menolak tes DNA. Maka anak ini dianggap anak kandung. Dengan begitu kita bisa kendalikan kekuatan opini publik. Desak Nadia Pratama menyerahkan hak waris. Demi uang, kalian rela mengakui apa saja. Berani tunjukkan pada semua? Bayi dalam bedong ini seperti apa rupanya? Nadia Pratama. Hati yang kejam. Kamu mau celakai anak di depan umum? Jangan sentuh cucuku. Masa aku sebodoh itu di depan semua orang menyakiti bayi kecil? Justru kalian selalu membedong bayi ini menutupinya rapat-rapat? Jangan-jangan ada masalah dengan bayi ini? Masa sih, aku... Betul juga, cukup buka bedongnya. Semua akan jelas. Kenapa takut membukanya? Atau tak ada bayinya? Mereka cuma cari sensasi pakai properti tipu kita? Wah, bayi bule. Asyik, sensasinya besar. Wah, kali ini sensasi besar. Asyik. Hei, jangan direkam! Jangan rekam! Ini beda dari janjimu. Kukira kau mau bantu aku. Pria numpang kaya ngotot mengaku jadi bapak anak bule. Adrian Wijaya. Gelarmu pria bertanduk sudah mendunia. Pemandu siaran tak bermoral. Jangan rekam. Keluar dari siaran. Keluarga ini bilang dirinya korban. Tapi isinya kebohongan. Jijik sekali. Mereka manfaatkan kita hasut emosi kita untuk lawan Direktur Pratama. Peralatanku. Hancur, semuanya hancur. Anda dilaporkan menghasut kebencian dan memfitnah serta merundung orang lain secara daring. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Uang donasi siaran langsungnya? Akunnya sudah diblokir. Uangnya tentu tidak bisa ditarik. Ayo pergi. Hilang. Semuanya hilang. Nadia Pratama, rupanya dari awal kau sudah tahu rencana kami, tapi sengaja tidak membongkarnya. Saat kami pikir akan menang, barulah kau menghancurkan kami. Kau memang kejam sekali. Memang aku, lalu kenapa? Besok adalah hari pembayaran utang. Daripada mengkhawatirkan aku, lebih baik kalian khawatirkan diri sendiri. Wanita, sekarang aku kehilangan segalanya. Semua ini gara-garamu. Aku tidak akan membiarkanmu. Ibu, ayah, di hidup kali ini akhirnya aku berhasil menjaga perusahaan. Jika kalian di alam sana mengetahuinya, pasti kalian juga akan bangga padaku, kan? Direktur Pratama, orang yang mengikuti Adrian Wijaya melaporkan mereka membeli alat pembunuh dan sedang menuju ke rumah Anda. Apakah perlu saya telepon polisi untuk Anda? Tidak perlu. Adrian Wijaya, Maya Santoso. Di hidup sebelumnya, kalian merebut perusahaanku, membunuhku. Hari ini, biarkan semua ini berakhir. Nadia Pratama, mengapa kau masih bisa menjadi direktur utama yang terhormat, sementara aku tidak punya apa-apa, jatuh menjadi pengemis? Ini semua gara-garamu. Jangan banyak bicara. Cepat cari. Ayo cari. Nah, Adrian Wijaya. Kalian kenapa di sini?
Serahkan uangnya, Nadia. Atau kau kami bunuh. Asal kami dapat uang, kami akan pergi. Kau takkan temukan kami. Uangnya ada di koper. Kantor polisi. Nadia, ini rencanamu dari awal. Aku malah berterima kasih kau datang sendiri. Nadia, kau cuma perempuan. Buat apa banyak uang? Kenapa tak bisa kau berikan perusahaan itu padaku? Nadia, kenapa hakmu? Kita kan keluarga. Kau direktur Pratama. Aku cuma pengasuh. Aku tak terima. Tak terima. Perusahaanku dibangun orang tuaku dengan susah payah. Bukan hasil hidup numpang. Nasib kalian sekarang, kalian yang salah sendiri. Tanggung sendiri akibatnya. Tangkap mereka. Bawa pergi? Hutang kehidupan lalu akhirnya lunas. Semuanya selesai.